hari ini kita akan memasuki bab baru, topik yang baru yaitu bioteknologi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa mulai. Sudah selesai? Saza absen dulu. Apakah ada data yang tidak hadir? Alvaro hadir? Del Pico? Alvaro? Zlatan? Azam? Diki? Mahen? Wildan? Sepertinya hadir semua. Seperti yang Ustazah tadi bilang di awal, kita akan memasuki bab baru tentang bioteknologi. Sebelum itu, Ustazah mau cek pemahaman kalian dulu. Apa yang kalian pahami tentang istilah bioteknologi? Kita masih menggunakan link yang sama, silakan login dan menjawab. Ustazah tunggu 3-4 menit. Baik, beberapa dari kalian sudah menjawab. Apa yang kalian pahami tentang istilah bioteknologi? Tentang vaksin. Ada yang jawab Yakul, ada yang jawab cabang ilmu biologi, ada yang menjawab tempe, ada yang menjawab berhubungan dengan genetika, dan yang paling banyak menjawab tentang teknologi makhluk hidup. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Jadi kita bahas satu-satu. Dimulai dari teknologi makhluk hidup yang paling banyak menjawab. Teknologi tentang yang berkaitan dengan makhluk hidup. Benar, karena bioteknologi ada kata bionya, makhluk hidup, dan khusus untuk bioteknologi spesifik ke mikroorganisme, organisme yang mikro yang tidak bisa kita lihat dengan mata langsung, harus menggunakan alat misalnya mikroskop dan lain-lain. Kemudian vaksin dan Yakult. Vaksin dan Yakult merupakan salah satu dari contoh bioteknologi. Jadi kita belajar mengenai bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Kemudian kita belajar tentang tempe, salah satu juga contohnya. Kemudian berhubungan dengan genetika. Wah, ini sepertinya sudah membaca. Berhubungan dengan genetika benar karena salah satu dari bioteknologi adalah bioteknologi modern yang memang sangat erat berhubungan dengan genetika. Jadi ada yang DNA-nya ada yang dirubah atau diedit seperti itu, sederhananya. Baik, kita lanjut ke pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang memanfaatkan agen biologi yang meliputi mikroorganisme, bakteri, ragi, dan jamur. Mikroorganismenya spesifik ke bakteri, ragi, dan jamur yang telah direkayasa untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kesejahteraan manusia. Jadi, biologi atau makhluk hidup yang kalian tadi sebutkan di awal adalah mikroorganisme. Bakteri apa bisa dilihat dengan mata telanjang? Tentu tidak, harus menggunakan alat. Ragi dan jamur. Memang jamur beberapa ada yang bisa dilihat dengan mata. Misalnya jamur yang kalian makan di asrama, jamur kuping, jamur yang lain itu bisa dilihat dengan mata. Tapi yang digunakan di bioteknologi adalah jamur-jamur yang mikro, tidak bisa dilihat. Misalnya si ragi yang ada di tempe, kan bentuknya seperti bubuk. Waktu kalian misalnya pernah lihat buatan tempe, kemudian di oncom juga tidak terlihat jamurnya, bukan seperti jamur kuping, bukan, tapi jamurnya itu seperti bubuk ragi yang tidak terlihat, harus menggunakan mikroskop. Dan bioteknologi ini menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi kesejahteraan manusia. Jadi kemungkinan dan tujuan dari bioteknologi ini untuk memakmurkan manusia. Misalnya, saya memberikan contoh yang sangat spesifik. Misalnya kita lihat tempoyak. Ada yang pernah lihat atau pernah makan tempoyak? Jadi, tempoyak adalah salah satu produk bioteknologi, di mana tempoyak itu merupakan bioteknologi yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Jadi tidak semua bioteknologi itu untuk menambah cita rasa. Memang ada bioteknologi yang menambah cita rasa, misalnya yogurt atau yang lain, perubahan bentuknya. Kemudian ada juga yang mengawetkan makanan, dan ini contohnya saya bawa contoh tempoyak. Tempoyak itu adalah durian yang matangnya sudah lebih matang dari yang biasanya biasa kita makan,
dan kemudian ditambahkan dengan garam. Kemudian kita simpan selama 1 bulan lebih. Ada yang pernah makan tempoyak dan ingin cerita bagaimana tempoyak itu rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa, boleh silahkan. Baik, seperti yang Ustazah tampilkan di depan, tempoyak itu adalah awetan dari durian dengan menambahkan garam pada durian yang terlalu matang dan melibatkan bakteri asam laktat. Jadi bakterinya kita tidak tambahkan, tapi setelah kita simpan duriannya, kemudian kita makan garam, bakterinya tumbuh dan rasanya agak kecut dan wanginya khas seperti itu. Benar? Iya. Dan perlu kalian ketahui, ada sejarah tentang tempoyak. Dan tempoyak ini tidak hanya ditemukan di Lampung, di daerah kita, tapi juga di Bengkulu. Kemudian ada juga di daerah Malaysia, perlu kalian tahu. Kemudian contoh dan histori atau riwayat yang paling awal ditemukan pada 1836. Sudah lahir? Tentu belum. Dan selama 1836, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi membuat sebuah hikayat tentang tempoyak. Dan untuk sejarahnya sendiri, tempoyak merupakan tradisi yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Mengapa Indonesia dan Malaysia dan kita Bengkulu, kita Lampung juga bisa memakan tempoyak? Karena sejarahnya dulu bukan bangsa. Jadi orang-orang Melayu itu menyebar di seluruh Indonesia dan Malaysia dan membawa budayanya, yaitu budaya salah satunya tempoyak. Jadi tempoyak itu dulunya merupakan cara mengawetkan, karena dulu kan zaman dimana orang yang misalnya hidupnya dekat dengan perkebunan durian tidak mungkin makan durian banyak-banyak, tentu perutnya akan sakit kalau misalnya kebanyakan. Nah, setelah makan durian itu kebanyakan misalnya, untuk daripada mubazir, jadi mereka menemukan ide untuk mengawetkan durian. Caranya tadi seperti yang sudah disebutkan, dengan menambahkan durian yang lebih matang, yang telah matang saja dan matangnya sudah kurang enak untuk dikonsumsi sepertinya, kemudian ditaruh atau diletakkan garam dan kemudian disimpan. Rasanya enak. Kalian pernah makan seruit? Nah, salah satu bagian dari seruit adalah ikan bakar atau ikan goreng, kemudian sambal terasi dan tempoyak. Kalau tambahin tempoyak lebih enak dan nggak biasa. Tempoyak ini juga sebenarnya ada kandungan lainnya. Baunya itu yang khas itu karena ada proses fermentasi. Dan sebenarnya untuk hasil fermentasi ini ada jenis alkohol atau asam laktat. Sebenarnya kalian boleh tidak sih makan atau minum alkohol dalam agama kita? Ada yang tahu kita tuh boleh minum alkohol saja kalau misalnya dengan syarat ini. Dia pernah baca? Dan sebenarnya kan bukan kita nambahin alkoholnya, tapi alkoholnya yang itu hasil dari hasil sampingan. Kita buat tempoyak otomatis ada hasil sampingnya berupa alkoholnya. Atau kita buat tapai deh. Tapai itu kan buat ketan, ada ketan ditaruh di wadah, kemudian ditaruhin ragi, diletakkan ragi. Dan saat kita makan tapai ada airnya kan, airnya itu yang hasil sampingnya. Apa kita bisa membuat tapai tanpa menggunakan atau menghasilkan hasil sampingan berupa ragi? Kemudian gimana nih kalau misalnya ada tetangga kita yang memang hidupnya itu menjual tapai, kemudian saya nggak mau makan tapai karena tapai atau tempoyak itu tuh haram karena ada alkoholnya. Bagaimana kehidupan mereka nanti? Kehilangan pekerjaannya sampai mau ngasih makan. Bagaimana mereka mendapatkan uang? Yang ingin coba menjawab pertanyaan Ustazah? Baik, benar. Jadi salah satu dari tolak ukur kita adalah menggunakan fatwa MUI. Jadi Majelis Ulama Indonesia, Ustazah, itu sudah mengeluarkan fatwa. Caranya bagaimana, Zaz? Caranya adalah kalian tinggal ketik di Google fatwa MUI, misalnya
alkohol itu di dalam makanan bagaimana. Kemudian keluar di Google dan kalian bisa baca sendiri. Dan memang kalau misalnya sudah ada fatwa itu ada dokumennya dan kalian bisa membaca sendiri. Misalnya nih, ada bagian cukai yang berasal dari kamar itu memang tidak bisa digunakan, atau misalnya bagaimana, itu ada fatwanya. Dan untuk mempelajari lebih lanjut kalian bisa bertanya kepada guru agama Islam atau kepada kiai yang dekat dengan kalian. Ustadz atau ustazah, boleh tidak kita minum alkohol atau memakan tempoyak? Padahal kan ada alkoholnya itu. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada guru-guru atau kepada guru yang lain, yang lebih menguasai. Tapi kalau misalnya ustazah yang menjelaskan, ustazah akan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian tentang fermentasi alkohol. Ini adalah dua hal yang sama-sama fermentasi. Jadi fermentasi itu proses pengubahan dari suatu senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi serta hasil sampingan. Misalnya kalau tempoyak tadi, dia menghasilkan hasil sampingannya adalah asam laktat. Berarti dia masuk ke fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini kalian mungkin agak pusing melihatnya, tapi ini adalah secara biologinya dan kalian akan pelajari lebih dalam di waktu SMA. Karena kalian masih SMP dan kelas 9, nanti saya akan memberikan sedikit gambarannya. Ada nama proses glikolisis, gliko itu artinya glukosa, kemudian lisis itu artinya adalah pecah. Jadi pemecahan glukosa menjadi senyawa sederhana. Itu dengan bantuan apa Zah? Dengan bantuan bakteri atau mikroorganisme yang bisa menguraikan asam laktat. Jadi misalnya glukosa, kemudian dengan energi, ini energi ATP, energi, dan diuraikan dalam proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Dan asam pirufat ini nanti hasil sampingannya berupa asam laktat. Bagaimana dengan alkohol? Ditapai misalnya. Fermentasi alkohol ditapai hampir mirip, cuman yang perlu kalian perhatikan di sini adalah perbedaan dari hasil sampingannya. Ada etanol dan ada asetaldehyde atau alkohol sederhana. Dan kalau misalnya tapai dengan si tempoyak itu memang ada bau khas masing-masing, dan kemudian tapai itu biasanya menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini yang biasanya menyebabkan pneumonia. Kemudian kita akan kembali lagi ke bagian bioteknologi pangan. Kita akan melihat bagaimana pembuatan tempoyak. Pisau, simpangan, mangkok, toples, dan plastik. Bahan yang digunakan ada garam dan buah durian. Pertama, pisahkan buah daging durian dari bijinya, lalu letakkan pada mangkok. Setelah dipisahkan daging buah durian dari bijinya, lalu ditimbang menggunakan alas plastik. Lalu tambahkan garam secukupnya pada daging buah durian yang telah disiapkan sebelumnya dan aduk merata hingga semua bahan tercampur. Kemudian masukkan daging buah durian yang telah dicampur dengan garam ke dalam toples. Setelah itu, tutuplah toples dengan rapat. Dan letakkan toples yang sudah dimasukkan bahan ke dalam kulkas. Ada yang bisa menebak kenapa toplesnya harus ditutup dengan rapat? Ya benar, jadi kalau misalnya tidak rapat nanti ada oksigen masuk, sedangkan fermentasi ini syaratnya adalah tidak boleh ada oksigen atau anaerob.
kalau misalnya ada oksigen itu aerob. Sama dengan membuat tapai, kita harus menutup si ketannya itu di atas wadah, harus tutup dengan rapat supaya tidak ada oksigen yang masuk. Kalau misalnya ada oksigen masuk, gimana bisa jadi tapainya? Bisa jadi tapi rasanya kurang enak. Nah, kita lanjutkan. Seminggu kemudian, Setelah disimpan selama 7 hari penyimpanan, keluarkan tempoyak dari lemari es. yang dikeluarkan dan sudah Dan jadi. beginilah hasilnya. Kemudian kita masuk ke bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ada dua macam bioteknologi, yaitu konvensional dan modern. Kalau konvensional bedanya dengan modern itu dengan dari alat-alatnya dan apa yang kita gunakan dalam pembuatan bioteknologi tersebut. Kita fokuskan pada yang gambar sebelah kiri, itu adalah bioteknologi konvensional. Dia utamanya menggunakan bantuan mikroorganisme. Kemudian menggunakan prinsip fermentasi. Ini adalah istilah yang lebih biologinya, penguraian metabolik senyawa organik misal karbohidrat oleh mikroorganisme untuk menghasilkan energi dan membebaskan gas. Ada gasnya, ada baunya yang khas. Kemudian kalau modern, bioteknologi modern menggunakan rekayasa genetika dan memanfaatkan bantuan ilmu lain. Jadi tidak hanya genetika, tidak hanya menggunakan rekayasa genetika, tapi juga mikrobiologi, genetika molekuler dan lain-lain. Ada bioengineeringnya di situ. Jadi ada DNA-nya itu ada yang diubah misalnya. Vaksin misalnya contohnya itu adalah bakteri atau vaksin adalah virus yang dilemahkan. Misalnya kalian kemarin waktu zaman COVID itu disuntik dengan vaksin. Nah, vaksin itu sebenarnya adalah virus yang menyerang kalian tapi sudah dilemahkan dengan rekayasa genetika. Saya akan bagikan kepada kalian lembar kerja siswa. Jadi ada dua bagian, ada gambar. Kalian identifikasi itu gambar apa sebelum kalian bisa menjawab. Kalian dipersilakan untuk mencari di buku, mencari di internet dan sumber-sumber yang kalian bisa cari yang relevan. Dan petunjuknya adalah pasangkan produk bioteknologi, produknya sebelah kiri gambar-gambarnya, dengan mikroorganisme yang berperan menggunakan garis. Jadi ditarik garis misalnya ini, garis ke sini ditarik dan terusnya. Dan ada dua tugas, yaitu golongkan produk tersebut sebagai produk bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern. Apakah dimengerti tugasnya? Silakan kalian berkelompok, satu kelompok 3 orang saja. Silakan dikerjakan. Saya tunggu 10 menit. Waktu pengerjaan habis, silakan kalian cocokkan jawabannya dengan yang sudah Ustazah kerjakan di depan. Jadi kita mulai dari yang pertama. Ini adalah gambar produk-produk olahan susu menggunakan benar Lactobacillus bulgaricus. Kemudian untuk yang konvensional karena hanya menggunakan bakteri saja, tidak menggunakan yang lain atau. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian bisa membedakan tentang bioteknologi modern dan konvensional, Ustazah akan menugaskan kalian mengenai poster. Poster ini nanti kalian akan nampilkan di galeri work. Apakah ada yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ustazah cukupkan pelajaran hari ini. Mari kita tutup acara pelajaran